Kejaksaan Republik Indonesia sangat-sangat hati-hati, sehingga kemudian memblow up perkara ini bahwa ada dugaan kejahatan di sini. Ini bajingan, paling bajingan di Republik ini. Tolol-tololnya manusia tidak akan pernah buat negara ini bikin kacau kalau bukan ulah oknum-oknum bajingan tolol seperti ini. Saya katakan. Dan negara ini cuek aja, seperti tidak punya masalah. Tanggung jawab negara di mana dalam hal ini? Ini anak usaha yang berafiliasi dengan bisnis BUMN. Di mana kelakuan negara dalam hal ini petinggi-petinggi pejabat di Republik ini sini? Tolong kalian, saya katakan. Jabatan itu kalian diangkat sumpah untuk mensejahterakan, tapi di mana otak kalian? Kalau kemudian kalian seperti itu namanya bajingan, paling bajingan di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Question TV, berjumpa lagi dalam perspektif hukum. Bagaimana kemudian kita mengangkat kasus-kasus hukum yang viral di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana negara ini kondisinya sebenarnya tidak baik-baik saja. Ada sebuah berita yang cukup menghentakkan publik, di mana korupsi tentang tata kelola minyak mentah yang kemudian merupakan indikasi bahwa sebenarnya di dalam pengelolaan BUMN di negara ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Contohnya misalnya kasus yang terjadi Pertamina Patraniaga, di mana kemudian direkturnya Rifa Siahaan itu kemudian menjadi tersangka dan beberapa afiliasi bisnisnya dari 7 tersangka kemudian menjadi 9 tersangka. Nah, tentu publik bertanya-tanya seberapa rusak negeri ini dalam pengelolaan bisnis negara. BUMN itu kan badan usaha milik negara, kemudian memberikan istilahnya kontrak-kontrak kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Nah, namun pertanyaannya kemudian mengapa kemudian terjadi korupsi yang luar biasa? Dalam kasus Pertamina Patraniaga, korupsinya itu yang berdasarkan pemeriksaan kejaksaan itu 193,7 triliun rupiah dari 2018 sampai 2023. Ini sebenarnya hal-hal yang rakyat itu harus menangis. Kita kok seburuk itu? Saya ataupun sobat-sobat sekalian pasti bertanya, kok sedemikian rusak negara ini ya? Nah, yang paling terbaru atau sebelumnya mungkin sudah diberitakan tetapi itu luput dari perhatian publik mengenai korupsi yang terjadi di PT ASDP. ASDP itu apa? Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Sebagaimana yang saya kutip ya. Ini saya kutip beritanya dari suara.com ya. Saya kutip dari suara.com. Fakta-fakta korupsi ASDP yang merugikan negara 893 miliar rupiah. Ini luar biasa bajingan. Ya, artinya apa? Ini sebenarnya anak usaha BUMN, tetapi juga dikorupsi. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya tata kelola di negeri ini. Menurut saya udah sangat bajingan, udah sangat setan banget, iblis banget pengelolaannya. Ya, saya bacakan ya. Kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry dalam kurung Persero menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka utama. Berikut adalah fakta-fakta grup korupsi ASDP. Skandal ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola BUMN. Sekali lagi ya, tata kelola BUMN yang seharusnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Fakta-faktanya adalah sebagai berikut. KPK resmi menahan 3 mantan petinggi ASDP Indonesia. Ferry, yaitu mantan Direktur Utama, Ira Puspadewi, ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono, serta mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi. Ketiganya ditahan selama 20 hari hingga 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur, cabang rutan KPK. Sementara itu, tersangka lainnya pemilik
PT Jembatan Nusantara ADI belum ditahan hingga persidangan digelar. Kasus ini bermula pada tahun 2014 ketika Aji menawarkan akuisisi perusahaan yang memiliki banyak kapal kepada ASDP. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Dewan dan Direksi karena kapal-kapal milik PT Jembatan Nusantara dinilai sudah tua dan tidak layak. Namun setelah itu Ira Puspita Dewi menjabat sebagai Direktur Utama ASDP pada tahun 2018. Aji kembali menawarkan akuisisi tersebut yang akhirnya diterima antara 2019 hingga 2020. Kita langsung pada modus operandi. Dalam proyek akuisisi ini, para tersangka diduga melakukan berbagai penyimpangan, diantaranya rekayasa dokumen kapal, di mana tersangka mengubah dokumen pemeriksaan kapal tua agar tampak seperti menjadi kapal baru. Ya. Jadi rugikan negara hingga 893 miliar. Kasus korupsi ini berdampak luas tidak hanya dalam bentuk kerugian finansial negara sebesar 893 miliar, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN. Stop sampai di situ. Jadi artinya apa? BUMN ini dikelola orang-orang yang nggak kompeten. Dan ini BUMN itu dipimpin oleh seorang menteri. Lalu menterinya siapa? Menterinya itu di bawah kekuasaan kabinet. Siapa kabinet itu? Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau rakyat itu bertanya-tanya, rakyat menangis di tengah situasi sekarang banyak PHK di mana-mana. PT Sritex juga, kemudian Sritex di Solo itu kemudian mem-PHK ribuan karyawan. Janji berapa ribu menciptakan lapangan kerja, berjuta-juta lapangan kerja itu. Sementara situasi gini negara ini tidak mampu mengelola bisnisnya, itu bajingan. Rakyat harus berontak, jangan diam. Itu korupsi ASDP. Sekarang saya bacakan bagaimana itu terjadinya korupsi di tata kelola minyak mentah, ya, yang menetapkan tersangka Rifa Siahaan sebagai direksi Pertamina Petra itu. Mari saya bacakan. Artinya di sini memang negara itu rusak berantakan karena memang dikelola orang-orang yang tidak tepat, ya. Direktur Pertamina Patra Niaga jadi tersangka korupsi suap. RON 90 jadi RON 92. Ibaratnya katanya dari Pertalite menjadi Pertamax. Ini luar biasa. Rakyat harus gugat, jangan diam. Rakyat harus berseloroh, rakyat harus bersuara. Jangan diam. Negara ini tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena bajingan-bajingan itu dibiarkan mengelola negara. Anda bayangkan ya, saya bacakan ya. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Jampitsus Abdul Kohar mengatakan, penetapan Dirut Pertamina menjadi tersangka dilakukan setelah melalui pemeriksaan sedikitnya 96 saksi. Bayangkan, 96 saksi Kejaksaan Republik Indonesia baru menetapkan itu tersangka. Artinya, kejaksaan itu sangat hati-hati. 2 orang ahli diperiksa dan bukti-bukti dokumen. Artinya apa? Jaksa sangat hati-hati. Kejaksaan Republik Indonesia sangat-sangat hati-hati. Sehingga kemudian memblow up perkara ini bahwa ada dugaan kejahatan di sini. Ini bajingan, paling bajingan di republik ini. Tolol-tololnya manusia tidak akan pernah buat negara ini bikin kacau kalau bukan ulah oknum-oknum bajingan tolol seperti ini. Saya katakan. Dan negara ini cuek aja, seperti tidak punya masalah. Tanggung jawab negara di mana dalam hal ini? Ini anak usaha yang berafiliasi dengan bisnis BUMN. Di mana kelakuan negara dalam hal ini petinggi-petinggi pejabat di republik ini sini? Tolong kalian, saya katakan. Saya lanjutkan ya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Abdul Kohar mengatakan penetapan Direktur Pertamina menjadi tersangka dilakukan setelah melalui pemeriksaan sedikit ahli, pengulangan dari tadi. Setelah memeriksa ahli serta bukti dokumen yang sah, tim penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Artinya apa? Jaksa Agung Republik Indonesia sangat hati-hati.
Bayangkan 96 ahli baru jaksa mengambil kesimpulan bahwa ini ada kejahatan di dalamnya. Ya. Mereka yang menjadi tersangka ada 7, kemudian berkembang menjadi 9. Dugaan korupsi impor minyak mentah Pertamina ini menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Artinya dari 2018 kalau kita kalkulasi akumulatif sampai 2023 nyaris 1000 triliun. Tolol bajingan itu yang korupsi itu. Saya katakan. Memang negara ini sudah rusak. Karena apa? Pemimpin-pemimpin ini modalnya bacot doang. Tidak ada komitmen dalam hati. Ya Tuhan, sampai kapan negara ini berada dalam tata kelola yang baik? Dalam prinsip kesejahteraan masyarakat itu sudah hilang dari prinsip pikiran mereka. Mari kita lihat, saya lanjutkan lagi ya. Modusnya RS ya. Modusnya RS melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 dalam kurung Pertamax, tetapi BBM yang dibeli adalah jenis RON 90. BBM RON 90 itu kemudian dicampur di depo untuk menjadi RON 92. Kejaksaan Agung menegaskan praktik tersebut tidak diperbolehkan. Menurut Abdul Qohir, kasus ini bermula dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dalam negeri. Artinya apa? Memang produksi minyak mentah itu diprioritaskan dalam negeri, tapi orang-orang ini kemudian mengubahnya, berkongkal-lingkong untuk mengimpor. Ini kebiadaban macam apa? Ayolah Prabowo, ayolah Erick Thohir, ayolah Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Tolong ini Anda cek, jabatan Anda itu dipertaruhkan. Inilah kemudian yang bilang masyarakat itu selalu dalam kondisi yang memprihatinkan. Rakyat semakin miskin. Berapa persen jumlah penduduk di Indonesia? Data BPS itu masih ada yang miskin. 9 jutaan yang miskin. Bahkan lebih dari itu. Dari mana kalian yang mau lola negara ini? Jabatan itu kalian diangkat sumpah untuk mensejahterakan. Tapi di mana otak kalian? Kalau kemudian kalian seperti itu. Itu namanya bajingan, paling bajingan di Republik ini. Seperti ini. Bayangkan kejaksaan memeriksa 90 ahli. Sampai kemudian menetapkan tersangka. Artinya apa? Kejaksaan berhati-hati dalam hal ini. Lalu dalam penyelidikan mereka kemudian ternyata bahwa ini memang negara sudah rusak. Tadi saya katakan di awal, ASDP aja korupsinya juga begitu. Orang-orang direksi di BUMN ini, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN, yang ditunjuk orang-orangnya semua seperti itu. Negara ini sudah hancur. Ya kenapa? Karena pemimpin kita tidak punya niat yang baik. Inilah rusaknya negeri ini. Semestinya ini dikelola orang-orang yang kompeten, yang punya integritas. Apa yang terjadi sekarang inilah contoh rusaknya Republik ini ketika dikelola oleh orang-orang yang memang bajingan. Kasus Pertamina ini bukan hal baru. Dulu direktur-direkturnya udah banyak yang jadi tersangka. Tetapi apa? Mereka ini ada perintah jabatan. Ada yang di atas memerintah mereka. Saya kasih contoh misalnya video Karen Agustiawan, mantan direktur Pertamina. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena ada 3 konsultan yang terlibat, FCI, Konsultansi, dan Lopek. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin. Artinya apa? Ini video dari Karen Agustiawan, mantan direktur Pertamina. Beliau mengatakan
bahwa memang ada perintah jabatan. Jabatan itu siapa yang memerintahkan kalau bukan dari atas? Dia kemudian jadi tersangka di sidang di pengadilan. Memang rusak negara ini. Artinya apa? Dalam hal ini tata kelola ini memang negara itu brengsek. Tidak tahu menempatkan dirinya bagaimana seharusnya mengelola sumber daya alam ini. Siapa yang bertanggung jawab? Ya tentunya negara. Kan ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Sumber Daya Energi, Kementerian SDM. Sampai hari ini tidak pernah kita lihat. Sampai kapan Pak Prabowo Anda melihat situasi ini, Prabowo Subianto? Saya bertanya kepada Anda. Kemudian yang terjadi sekarang, Ahok teriak-teriak. Ahok teriak-teriak. Ada video Ahok teriak-teriak bahwa pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Kata mafia. 2015. Berita kan? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. Sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Bentar, Menteri BUMN gitu loh. sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Ah. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Ahok? Kalau saya artinya menurut Ahok orang-orang ini sebenarnya orang-orang lama yang terlibat di Petrol zaman dulu yang berkonflik. Ahok teriak karena dia merupakan komisaris utama pada waktu itu. kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tetapi kemudian pertanyaannya, Ahok dari dulu meneriakan ini. Ahok meneriakan ini dari dulu, tapi kemudian ada anggota DPR namanya Andre Rosiade bilang katanya tidak sependapat dengan keluar-keluarnya Ahok di medsos. Kalau memang Ahok itu terlibat, Kejaksaan Agung tinggal tersangkakan saja si Ahok. Tetapi yang terjadi sekarang, Ahok kemudian menawarkan dirinya siap dipanggil oleh kejaksaan. Artinya apa? Ahok dalam kasus ini siap untuk diperiksa. Lalu kenapa banyak yang koar-koar menyalahkan Ahok seolah-olah pahlawan kesiangan? Saya bilang kepada Ahok, Ahok terus Anda teriak sampai kapanpun. Nyawa Anda itu Anda cuekin aja. Terus teriakan sampai kapanpun biar Republik ini lebih baik. Jangan takut. Kalau memang Anda salah, akui Anda salah. Tapi kalau memang Anda tidak salah, silahkan hadapi Kejaksaan Agung. Supaya kita lihat siapa yang bajingan di Republik ini. Ini prinsip. Orang seperti Ahok kemudian menjadi bulan-bulan publik. Seolah-olah dia menjadi pahlawan kesiangan. Padahal kehadiran Ahok justru ingin membuat negara ini lebih baik. Terlepas apakah beliau itu adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita lepaskan dulu. Minimal Ahok menyatakan dirinya siap dipanggil kejaksaan. Kalau kejaksaan memang benar-benar mau membuat terang perkara ini, periksa Menteri BUMN. Hari ini periksa Menteri BUMN. Supaya kita lihat siapa yang paling brengsek di Republik ini. Kita buat terang negeri ini. Jangan kita buat saling menuduh. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya alam yang harus dikelola secara baik. Masyarakat akhirnya apa? Masyarakat akhirnya berspekulasi. BBM Pertalite dioplos supaya menjadi Pertamax atau sebaliknya. Sehingga menyebabkan beberapa kendaraan-kendaraan masyarakat itu rusak atau tidak dapat dioperasikan. Inilah rusaknya negeri ini. Karena mengapa? Memang tata kelolanya bajingan. Tidak pernah dikelola orang-orang yang tepat. Karena itu, Pak Prabowo Subianto, sekali lagi Pak Prabowo dengarkan keluhan kami. Semoga ke depan negara kita bisa menjadi maju. Tidak seperti yang Anda katakan akan bangkrut 2030. Karena negara ini benar-benar sudah rusak. Tidak ada lagi yang bisa kita kepercaya. Saya berharap bahwa Bapak bisa meneruskan, memajukan negara ini. Lebih maju dari omongan Bapak yang selalu Bapak katakan bahwa Bapak bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik. Terima kasih.
Semoga Bapak Prabowo mendengar semua keluhan rakyat ini. Saya tidak mengatasnamakan rakyat, tapi saya merasakan bahwa kekejaman ini, kebiadaban ini benar-benar sudah keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ciao.